Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nuresya dari kelas A angkatan 2023, program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai identifikasi, jenis, distribusi, dan realisasi dari fonem. Baiklah, yang pertama yaitu identifikasi fonem. Fonemik adalah kajian atau analisa bunyi bahasa dengan memperhatikan statusnya sebagai pembeda makna. Bunyi bahasa yang diucapkan oleh manusia akan memiliki pembeda makna pada setiap bunyi bahasanya. Objek kajian dari fonemik adalah fonem. Fonem adalah bunyi bahasa yang dapat atau berfungsi membedakan makna. Yang kedua yaitu jenis fonem. Jenis fonem yang pertama yaitu fonem vokal. Nama-nama fonem vokal yang ada dalam bahasa Indonesia adalah yang pertama ada I, vokal depan tinggi tak bundar. Yang kedua E, vokal depan sedang atas tak bundar. Yang ketiga vokal A, vokal depan rendah tak bundar. Yang keempat yaitu E, vokal tengah sedang tak bundar. Yang kelima itu U, vokal belakang atas bundar. Dan yang terakhir yaitu O, vokal belakang sedang bundar. Posisi dalam katanya, fonem E, posisi dalam kata awal ikan, akan, posisi tengah makin, makan, dan posisi akhir yaitu dari dan darah. Fonem E, posisi awal enak dan anak, posisi tengah raket dan rakit, dan posisi akhir yaitu sate dan satu. Fonem A, posisi awal alam dan ulam, posisi tengah alih dan alah, dan posisi akhir para dan pari. Fonem E, posisi awal eran dan aran, posisi tengah keran dan kira, dan posisi akhirnya tidak ada. Fonem U, posisi awal udan dan adan, posisi tengah kasur dan kasar, dan posisi akhir labu dan laba. Fonem O, posisi awal onak dan anak, posisi tengah kalon dan kalan, dan posisi akhir yaitu toko dan tokoh. Jenis fonem yang kedua yaitu fonem diftong. Fonem diftong terbagi menjadi dua, yaitu fonem diftong naik dan diftong turun. Fonem diftong naik terjadi jika vokal yang kedua diucapkan dengan posisi lidah menjadi lebih tinggi daripada yang pertama. Contohnya yaitu ai menjadi gulai, au menjadi pulau, oi menjadi sekoi, dan ei menjadi esei. Yang kedua yaitu diftong turun, yakni yang terjadi bila vokal kedua diucapkan dengan posisi lidah lebih rendah daripada yang pertama. Dalam bahasa Jawa ada diftong turun. Contohnya, au pada kata muarem artinya sangat puas, wanteng artinya sangat tenang. Ou pada kata luorong artinya sangat sakit, dan duowo artinya sangat panjang. Yang ketiga yaitu uwe pada kata uweleng yang artinya sangat jelek, dan uwenteng yang artinya sangat ringan. Dan yang terakhir yaitu uwa pada kata uempuk yang artinya sangat empuk, dan luemu yang artinya sangat gemuk. Dan jenis fonem yang ketiga yaitu fonem konsonan, yang contoh bunyinya yang pertama yaitu B, konson bilabial hambat bersuara, contoh katanya bara dan para. Bunyi kedua yaitu P, konsonan bilabial hambat tak bersuara, contoh katanya paku dan baku. Bunyi ketiga yaitu M, konsonan bilabial nasal
Contoh katanya mati dan kati. Bunyi keempat yaitu W, konsonan bilabial semivokal. Contoh katanya waris dan laris. Bunyi kelima yaitu F, konsonan labiodental geseran tak bersuara. Contoh katanya fakta dan fakta. Yang keenam yaitu D, konsonan apikoalveolar hambat bersuara. Contoh katanya dari dan tari. Bunyi ketujuh yaitu T, konsonan apikoalveolar hambat tak bersuara. Contoh katanya yaitu tahan dan lahan. Yang kedelapan bunyi N, konsonan apikoalveolar nasal. Contoh katanya nama dan lama. Dan yang terakhir yaitu bunyi L, konsonan apikoalveolar sampingan. Contoh katanya yaitu lari dan dari. Baiklah, yang ketiga yaitu distribusi fonem. Distribusi fonem terbagi menjadi tiga, yaitu distribusi fonem vokal, distribusi fonem diftong, dan distribusi fonem konsonan. Yang pertama yaitu distribusi fonem vokal terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu vokal A dapat menduduki semua posisi seperti tampak pada contoh ambil, taat, dan harga. Yang kedua, vokal I dapat menduduki semua posisi seperti tampak pada contoh indah, amin, dan tani. Ketiga, vokal E dapat menduduki semua posisi seperti tampak pada contoh enak, karet, dan sate. Yang keempat yaitu vokal U dapat menduduki semua posisi seperti pada contoh udan, sambut, dan lagu. Yang kelima yaitu vokal O dapat menduduki semua posisi seperti tampak pada contoh oleh, belok, dan bakso. Dan yang terakhir yaitu vokal E dapat menduduki posisi awal, posisi tengah, dan posisi akhir seperti tampak pada contoh emas, lembut, dan kode. Yang kedua yaitu distribusi fonem diftong terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu diftong au dapat menduduki posisi awal dan akhir seperti tampak pada contoh aula dan pulau. Yang kedua yaitu diftong ai. Pada diftong ai hanya menduduki posisi akhir seperti pada contoh pantai dan landai. Yang ketiga yaitu diftong oi pada hanya menduduki posisi akhir seperti pada contoh sekoi dan amboi. Dan yang terakhir yang keempat yaitu diftong ei juga hanya menduduki posisi akhir seperti tampak pada contoh survei, tidak dapat menduduki posisi awal dan posisi tengah. Baiklah, distribusi fonem yang terakhir yaitu fonem konsonan terbagi menjadi 9. Yang pertama yaitu konsonan B dapat menduduki posisi awal, tengah, dan akhir seperti pada contoh bambu, timbul, dan sebab. Yang kedua yaitu konsonan P dapat menduduki semua posisi awal, tengah, dan akhir seperti contoh pikat, lipat, dan tutup. Yang ketiga yaitu konsonan M dapat menduduki semua posisi awal, tengah, dan akhir seperti contoh makan, aman, dan dalam. Yang keempat yaitu konsonan semivokal W dapat menduduki posisi awal dan tengah seperti pada contoh waris dan awam. Yang kelima yaitu konsonan F dapat menduduki semua posisi awal, tengah, dan akhir seperti pada contoh fitnah, sifat, dan aktif. Yang keenam yaitu konsonan D dapat menduduki semua posisi awal, tengah, dan akhir seperti pada contoh dari, adat, dan abad. Yang ketujuh yaitu konsonan T dapat menduduki
semua posisi awal, tengah, dan akhir seperti pada contoh tari, hati, dan karet. Yang kedelapan yaitu konsonan N dapat menduduki semua posisi awal, tengah, dan akhir seperti pada contoh nasi, tanah, dan tuan. Dan yang terakhir yaitu kesembilan konsonan L dapat menduduki semua posisi awal, tengah, dan akhir seperti pada contoh lari, balai, dan bakal. Dan pembahasan yang terakhir yaitu realisasi fonem. Realisasi fonem adalah pengungkapan sebenarnya dari ciri atau satuan fonologis, yaitu fonem menjadi bunyi bahasa. Yang pertama yaitu contoh pelafalan fonem vokal, yaitu fonem vokal I dapat memiliki alofon I seperti pada sapi dan lagi. Fonem vokal I juga memiliki alofon I seperti pada lembing dan kambing. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa I dapat berealisasi ke dalam I dan I besar dalam posisi yang tidak sama. Keduanya dapat disebut sebagai alofon dari fonem I dalam bahasa Indonesia. Baiklah, realisasi fonem yang kedua yaitu contoh pelafalan fonem konsonan, yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama, fonem P dapat berealisasi menjadi P pada posisi onset bukan akhir, dan akan berealisasi menjadi P pada posisi koda seperti asap. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa P dan P itu merupakan realisasi dari fonem konsonan P. Yang kedua yaitu fonem K pada posisi awal onset ke seperti pada kaki akan direalisasikan secara berbeda dengan K pada anak atau telak. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa realisasi fonem K dalam contoh tersebut adalah bunyi ke atau bunyi K, dan kedua-duanya dapat dikatakan sebagai alofon dari fonem K. Baiklah, itu tadi penjelasan singkat dari saya mengenai identifikasi, jenis, distribusi, dan realisasi dari fonem. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.